Shalom, Jemaat Kenisa, selamat datang di ibadah raya, ibadah minggu GBI Kenisa. Siapa yang diberkati sama Tuhan? Haleluya. Kita mulai langsung ya memuji ya. Kita mungkin boleh aku undang untuk berdiri, kita baca firman Tuhan bersama-sama ya. Mazmur 103 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Mari kita berdoa sebelum mulai ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami semua siap ya Tuhan diberkati dengan kehadiran-Mu ya Tuhan di ibadah kami ya Tuhan. Dari awal sampai akhir ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, dan Kau menyanyi ya Tuhan. Bersyukur karena Engkau sudah terlalu baik ya Tuhan, baik di depan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memuji sama-sama katakan amin. I praise in the valley, I praise on the mountain, I praise when I'm short, praise when I'm doubting, I praise when outnumbered, praise when surrounded, 'cause praise is the water my enemies drowning. Sama-sama katakan, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Sing praise, praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. Yes, I praise 'cause I know You're still in control. Oh, my praise is a weapon, it's more than a sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. Sama-sama katakan, oh, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Sama-sama Kenisa katakan praise. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Sing praise.
hallelujah. You are God. Glory, hallelujah. Is to our God. Every praise, Every praise, every praise every praise is to our God. Sing every praise. every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, Every praise, every praise every praise is to our God. Sing hallelujah. hallelujah is to our God. Glory, Glory, hallelujah is to our God. every praise, Every praise, every praise every praise is to our God. God. Every praise, Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. every praise, Every praise, every every praise praise is to our God. sing hallelujah. Glory, Hallelujah is to our God. every praise, Every praise, every praise every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. yes He is, Yes, He my is. Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, Yes, He is. yes He is, my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, Yes, He is. yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, 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 every praise is to our God. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Sing it. I just wanna speak the name of Jesus. Yes. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Yes, your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak. I just wanna speak the name of Jesus. All the fear and all anxiety, Every soul held captive by depression, I speak Jesus. your name
Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. For my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. For my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like Your name is power. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Shalom. Happy Sunday. Kita udah masuk ke bulan Oktober. Which means kita udah masuk ke Q4 ya. Nggak kerasa kita udah 3 bulan terakhir nih. Ini 2 bulan 2024 gitu kan. Biasanya di kantor-kantor tuh udah mulai panik nih. Waduh Q4. Harus review semuanya kan. Udah chief target belum? KPI-nya gimana? Target udah gimana gitu kan. Terus kita juga pribadi juga udah mulai review our heart gitu kan. How's my life? How's my family? How's my heart gitu. Nah gimana caranya sih kita review hati kita gitu kan. Kalau misalnya di kantor kan pakai KPI, pakai target gitu. Nah kalau hati kita tuh gimana gitu. Di Matius 6 ayat 21 dibilang, where your treasure is, there your heart will be also. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau mau lihat kondisi hati kita lihat harta kita di mana gitu. What's our treasure gitu kan. Jadi ada 2 cara nih, cek apa sih harta kita gitu. Pertama, cek mutasi rekening. What are we spending on gitu kan. Terus aku review nih tahun ini aku spendingnya gimana ya. Aku lihat kan kalau di Q1 awal tahun bayar tagihan liburan gitu kan. Masih dari Desember gitu. Terus Q2 udah mulai head on nih. Banyak banget spend di makanan gitu kan. Terus di akhir Q2 tiba-tiba aku dapat diagnosis ternyata kolesterolku ketinggian. Jadi switch dari Q2 ke Q3 ganti olahraga gitu kan. Jadi dari spendingnya dari head on, sekarang spendingnya baju olahraga, beli ini earphone mahal banget. Pokoknya wah aku nggak tahu deal ternyata olahraga tuh mahal ya kayak. Tapi kayak sama aja gitu spending gitu kan. Jadi aku lihat ya ini ya progress sih in my life lumayan lah ya dari yang kayak mungkin kesehatan nggak benar jadi sehat sekarang. Tapi it's also selfish ternyata ya gitu. I'm just buying everything for myself gitu. Gitu kan. Jadi aku nanya kayak what is my treasure ya? Jangan-jangan my treasure is myself gitu. My life, bukan orang lain, bukan Tuhan Yesus gitu kan. Kapan terakhir kali kita pakai uang kita untuk treasures in heaven gitu. Padahal gampang banget kita, misalnya ini kita traktir teman kita kayak, makan yuk, terus kita menginjili misalnya. Atau kita ngajak makan pendeta misalnya Franz gitu, diajak makan gitu kan. Kayak, sebenarnya banyak banget kesempatan untuk store your treasures in heaven gitu kan. Tapi aku ngeliat kayak gila, aku tahun ini benar-benar kayak selfish banget spending aku gitu kan. Terus cara kedua aku cek, where am I spending my time gitu. Waktuku tuh buat apa gitu kan. Terus aku cek screen time di handphone, kan bisa kan dicek di setting screen time gitu. Terus aku pakai handphoneku tuh 8 jam sehari. Terus urutannya gini, Instagram, WhatsApp, YouTube, Strava, Gojek, baru Bible. Kan kayak waduh ini kayaknya
condemnation banget gitu ya. Kayak kok parah banget gue gitu, kayak urutannya kayak terbalik banget gitu, kayak semuanya ini kayak social media, makanan apa semua baru Bible gitu. Kayaknya kok salah banget gitu. Jadi aku mikir, again, where is my treasure gitu kan? Apakah di sosmed, di pengakuan, di makanan, kayak what is it gitu. Tadi pagi aku lagi lari kan di Car Free Day. Terus di kilometer terakhir aku lagi lari, aku berdoa sama Tuhan. God, please give me strength, please be with me gitu. Tiba-tiba, ini aku lagi pasang shuffle nih Spotify-ku. Tiba-tiba lagunya berubah, lagunya jadi Run to the Father. Berlari ke Bapa gitu kan. Terus aku kayak wow gitu, maksudnya waktu aku berdoa kayak Tuhan be with me, tiba-tiba Tuhan kasih nih run with me, run to me gitu, run to the Father gitu kan. Jadi aku mikir wow gila ya Tuhan tuh bener-bener mau banget spend time sama aku gitu. God is so good, tiap kali aku see God Tuhan langsung loh gitu, gak pakai delay gitu kan. Terus aku merasa kayak Tuhan tuh kayak bilang you are my treasure gitu. You are my treasure gitu. That's why I love you so much. I prioritize you because you are my treasure. Engkau adalah hartaku gitu kan. Terus aku jadi kayak benar-benar convicted gitu. Wow, I am God's treasure. Is he my treasure gitu. Mungkin selama ini kayak ya memang aku ngomongnya iya, tapi secara spendingku, secara waktuku, is he my treasure? Kayaknya belum gitu. Di Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. So, if Jesus is our treasure, then we have to passionately seek Him gitu. Kayak tema kita gitu. Beneran nggak kita bilang kalau God is our treasure gitu? Kalau nggak berarti ya salah, mungkin treasure kita ourselves, mungkin kita butuh pengakuan atau orang lain atau apapun itulah gitu. Tapi kalau kita mau bilang God is our treasure, let's show it gitu. With our resources, our money, our time, semua tuh untuk Tuhan karena He is our treasure gitu. Mari kita berdoa. Thank you Jesus, you are our treasure ya Tuhan. Kau adalah harta kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Seringkali kita lupa ya Tuhan, bahwa Engkaulah harta kami ya Tuhan. Kita malah memilih harta di dunia ini Tuhan, but we want to choose you because you are our treasure. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita mau memberi ya Tuhan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Semua yang ada pada kami Tuhan kita berikan kepada-Mu. Thank you Jesus. In Jesus name we pray. Amen. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one
peace and rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story. This is my song. I'm praising my reason, King and Savior. I trust you, Lord. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust you, Lord. Oh, we call upon your name, Jesus. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard. Terima kasih ya Tuhan. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. I saw the Lord. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. I
Yes, Father, we know if we seek you, you will never fail us, Lord God. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau berkenan untuk dicari oleh kami. Engkau senang kalau kami mencari Engkau Tuhan. Engkau sangat senang kalau kami datang kepadamu Tuhan. Oleh karena Tuhan, ajar kami untuk mencari Tuhan lebih lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi. Seperti kejaksian Josa tadi. Ajar kami untuk memprioritaskan Engkau Tuhan. Dalam mengejar Engkau, mencari Engkau Tuhan. Mengenal Engkau Tuhan. Yang lain-lainnya itu boleh nomor 2, 3, dan 4. Tapi biar Yesus nomor 1 dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah namamu Yesus. Sekarang kekal sampai selama-lamanya. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Bapa hamba hanya sebagai keledai Tuhan. Tuhan menunggangi hamba. Tuhan pakai hamba, bawa hamba ke depan, ke kiri, ke kanan. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pakailah mulutku Tuhan. Hanya sebagai penyalur akan berkat firman Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan, bukan firman-Ku. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Wow. Tuhan baik banget. Amin. God is so good. So good. Bapak Ibu sekalian, 2 bulan kita pakai satu tema yang sama. Living the supernatural life. Hidup secara supranatural bersama dengan Kristus. Penting banget Bapak Ibu sekalian. Penting banget tuh. Kita udah belajar sampai 2 bulan Bapak Ibu sekalian. Kita belajar tentang tema ini. Dan saya percaya sungguh menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Dan pada bulan yang baru ini lagi Tuhan kasih satu lagi tema yang baru. Passionately seeking God. Atau dengan secara passion, dengan sungguh-sungguh. Kita terus mengejar, belajar, mengenal, mencari Tuhan kita. Wow, Bapak Ibu sekalian, hari gini Bapak Ibu sekalian, dengan keadaan geopolitik hari begini, wow, kalau kita nggak betul-betul nempel sama Tuhan, kalau kita nggak betul-betul hidup melekat sama Tuhan, karena firman Tuhan sendiri mengatakan apa dalam tema kita? Singa-singa muda saja merana kelaparan Bapak Ibu sekalian. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat geopolitik sekarang di Timur Tengah sekarang sudah begitu panas Bapak Ibu sekalian. Kita nggak tahu apa yang terjadi kalau sampai Israel menyerang Iran dan Iran menyerang Israel dengan skala bom yang lebih besar. Dan nanti ada kapal induk Amerika yang membela Israel. Nanti ada Rusia yang membela Iran. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian? Dan Cina mulai mencari kesempatan. Saatnya sekarang saya untuk mengambil Taiwan. Apa yang akan terjadi untuk kita? Mungkin kita bilang, oh Indonesia tenang-tenang aja. Bapak Ibu sekalian, Indonesia akan kena efeknya luar biasa. Perekonomian akan hancur. Sekarang aja minyak udah naik Bapak Ibu sekalian. Minyak di dunia sekarang sudah naik Bapak Ibu sekalian. Dolar udah naik lagi Bapak Ibu sekalian. Kita lihat saatnya di mana singa-singa akan mulai kelaparan. Kita akan melihat perusahaan-perusahaan multinasional akan tutup. Mereka yang bersandar pada kekuatan sendiri akan mengalami masalah yang besar. Tapi firman Tuhan dikatakan apa? Tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satu apapun yang baik. Amin, berikan kemuliaan dulu untuk Allah kita, Tuhan kita. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah passionately seeking God. Artinya apa? Dengan sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, dengan satu harapan yang besar, kita terus mengejar Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Inggris, ayat tema kita bunyinya demikian. Psalm 34 ayat 10 dari NIV mengatakan, the lions may grow weak and hungry, but those who seek di sini Bapak Ibu sekalian beda dengan to find atau to look for. Itu untuk mencari. Kalau to seek adalah apa? Berusaha untuk mendapatkan. Jadi kalau to seek artinya apa? Desire to achieve, hasrat untuk mencapai. Ada hasrat untuk mencapai, ada usaha yang besar untuk mendapatkan. That's the meaning of seek. Jadi the lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord, mereka yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, will lack no good things. Tadi saya tanya sama Pak Rey kita tahu ya dengan istrinya yang tercinta ini emang apa ya, antusias banget dengan olahraga. Mereka sudah berapa kali ikut yang namanya Ironman. Ironman itu berenang, naik sepeda dan lari. Berenangnya berapa jauh, bro? 3,8 kilo. Naik sepedanya 180 kilo. Aduh, 10 kilo aja kita udah capek. Larinya 42 kilo. Saya tanya persiapannya gimana? Oh persiapannya ya biasa aja. Seminggu 16 jam. Jadi kira-kira sehari 2 jam naik sepeda. Di rumah Bapak Ibu sekali. Larinya berapa? 3 jam. Berenangnya 2 jam. Kali 2. Semua itu kali 2. Kita anak-anak tidur. Jam 5 mereka sudah bangun. Berenang. Dingin-dingin nyemplung. Lari. Naik sepeda. But itu yang namanya usaha Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kita yang di sini yang bangunnya jam 7:30, nggak pernah latihan. Ya sekali-sekali latihan juga bukan lari, jalan cepet. Jalan cepetnya cuma berapa? 5 kilo. Kira-kira bisa ikut nggak yang namanya Ironman? Udah pasti deh, nggak usah ditanya, jawabannya pasti enggak. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu baru gambaran aja dari olahraga. Karena mereka invest di waktu, invest di olahraga, invest di lari, invest di berenang, invest di kadang-kadang kalau saya dengar Ibu Friska lagi ngobrol sama istri saya, terus istri saya pakai speakerphone, ngobrolnya terus gimana? Rupanya sambil main sepeda Bapak Ibu sekalian. Rupanya kadang-kadang sambil lari Bapak Ibu sekalian. Karena lari harus 3 jam, 2 jam. Bayangin lari 2 jam di rumah, gak kemana-mana. Gak maju-maju di situ aja. Bosen pasti kan Bapak Ibu sekalian. Tapi itu yang harus dilakukan supaya bisa bertahan. Mendapatkan. Terus saya tanya, hadiahnya apa? Hadiah cuma handuk doang Bapak Ibu sekalian. Handuk sama medali Bapak Ibu sekalian. Sama foto-foto gini. Weh. Bapak Ibu sekalian, olahraga membutuhkan investasi yang luar biasa, usaha yang luar biasa. That's why kalau kita mau cari Tuhan, kita juga harus investasi yang sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian. Passion. Passion itu artinya apa? Passion itu artinya dari bahasa Yunani namanya pathos. Suatu keinginan atau hasrat yang teguh yang berasal kuat dari dalam hati dan pikiran, dari hati nurani dan pikiran, yang untuk mencapainya ada penderitaan yang harus dibayar. Itu passion. Jadi yang Bro Rey sama Sis Friska itu lari pagi-pagi, berenang, orang dingin-dingin, orang masih tidur, mereka udah nyemplung di air. That's penderitaan yang mereka harus bayar Bapak sekalian. Untuk bisa mencapai akan tujuannya.
passion. Nah Bapak Ibu sekalian, pada zaman dulu, pada zaman bangsa Israel, zaman dulu bukan Israel yang sekarang, cita-cita passionnya anak muda tuh cuma satu. Mereka mau menjadi prajurit tentara Israel. Passion mereka tuh benar-benar pengen jadi prajurit. Pokoknya satu profesi yang paling sangat keren apabila mereka bisa diterima sebagai prajurit. Nah, kita baca dulu tentang prajurit yang namanya anak-anaknya Isai, ya, kakak-kakaknya Daud. Kita baca dari 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 13 saya akan bacakan. Ketika mereka itu masuk jadi pada saat itu Raja Saul sudah ditinggalkan oleh Tuhan karena Raja Saul tidak setia kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada Nabi Nathan, engkau pergi ke rumah Isai karena aku akan mengurapi salah satu daripada anak-anaknya untuk menjadi calon raja Israel. Oleh karena itu ayat 6 mengatakan ketika mereka itu masuk kepada Samuel, Nabi Samuel bukan Nabi Isai ya, Nabi Samuel. Melihat anak-anaknya Isai, yang pertama yang keluar siapa? Eliab. Lalu pikirnya sungguh, karena apa? Eliab gagah tinggi dan gagah dan luar biasa, jalannya luar biasa. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tapi Tuhan melihat hati. Kemudian lalu Isai memanggil Abinadab. Dan menyuruh lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal satu yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia. Sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan. Siapa ia? Daud. Daud kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu, dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu sekalian, kunci daripada passion itu Bapak Ibu sekalian, ada 2 seperti yang saya tadi katakan. Pertama, dari dalam hati. Kenapa Daud yang dipilih? Karena ke-7 kakak-kakaknya dikatakan oleh Tuhan apa? Manusia melihat daripada tubuhnya, fisiknya. Tetapi Tuhan melihat hatinya, innernya. Innernya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sedang berperkara sama Tuhan, yang Tuhan lihat itu cuma hati kita. Tuhan gak pernah lihat luar kita Bapak Ibu sekalian. Tuhan gak pernah. Tuhan enggak, kalau berperkara dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah lihat dari mana asal usul kita. Apakah kita anak haram, apakah kita anak hasil daripada perkosaan. Apakah kita adalah hasil dari broken home. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang itu Bapak sekalian. Tuhan lihat hati kita pada saat ia berperkara dengan kita. Tuhan gak pernah lihat kamu anaknya siapa. Oh saya anaknya raja Bapak. Oh saya anaknya presiden. Oh saya anaknya menteri. Oh saya anaknya orang yang sangat terpandang. Tuhan gak pernah lihat itu.
Tapi apabila engkau datang kepada dia, walaupun engkau anak yang dibuang sama orang tua, tapi engkau datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, Tuhan siap berperkara dengan engkau. Amin Bapak sekalian, Tuhan gak pernah lihat jabatan Bapak sekalian. Waktu Elia berjalan di depan, sungguh lulus secara fisik, dia lulus banget Bapak Ibu sekalian. Wow, gagah, ganteng, besar. Jalannya luar biasa. Sampai-sampai Samuel terkecoh, dia bilang, oh, ini dia nih, ini dia. Tapi Tuhan katakan, no Samuel, engkau melihat fisik, engkau melihat manusianya. Tapi aku melihat hatinya. Kunci nomor 1 daripada passion. Kita harus punya hati Bapak Ibu sekalian. Kita harus punya hati. Kalau kita mau mengejar Tuhan, apakah hati kita mengejar Tuhan? Tuhan gak lihat, oh dia rajin ke gereja, setiap penyembahan angkat tangan, nangis. Tuhan gak lihat itu Bapak sekalian. Tapi God, check your heart. Whether your heart attached to Him. Apakah hati kita melekat kepada Dia? Dan di sini terbukti Bapak Ibu sekalian, bahwa Daud hatinya melekat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dari hati terlihat kesungguhan, dan kesungguhan hati itu tidak ada orang yang bisa lihat kecuali engkau dan Tuhan sendiri. Istrimu sendiri tidak bisa tahu Bapak Ibu sekalian. Suamimu gak bisa tahu. Orang tuamu gak bisa tahu. Kita bisa kelabui orang yang paling dekat daripada kita. Tapi you can never lie to God. Karena Dia Allah pencipta kita. Nomor 1, kalau kita mau mencari Tuhan, kita mau mengejar Tuhan, we are passionate to God. Kita harus punya hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Seperti Mazmur 91 ayat 14 mengatakan apa? Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkan dia. Aku akan membentenginya. Karena ia mengenal namaku. Apabila ia berseru kepadaku, aku akan apa? Aku akan menjawab dia. Aku akan menyertainya dalam waktu kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakan dia. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan kuperlihatkan keselamatan yang daripadaku. Amen. Mazmur 91, 14-16. Nanti kita akan lihat kebenaran firman Tuhan ini. Kedua adalah ada harga atau penderitaan yang harus dibayar untuk mencapai passion. Daud untuk bisa mempersiapkan dia menjadi prajurit yang baik, pemimpin yang baik, dia latihan daripada menjaga dulu domba daripada orang tuanya. Daud tentara apa enggak sih? Hah? Enggak. Salah. Saya juga baru tahu loh. Baru persiapan ini, yuk kita baca. Kita baca dalam 1 Samuel. Waktu itu waktu itu Raja Saul lagi sering kesetanan, kemasukan roh jahat. Kemudian penasihat istana mengatakan, aku kenal ada seorang, baca 1 Samuel 16 ayat 18, coba yuk. 1 Samuel 16 ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia apa? Ia seorang apa? Pahlawan yang gagah perkasa. Ia seorang apa? Seorang prajurit yang dan pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, Daud itu sebetulnya juga prajurit tentara, tapi kenapa tidak diperhitungkan oleh Isai? Karena Daud lebih penting mempersiapkan dirinya dulu. Bayar harga untuk bisa mencapai tujuan daripada passionnya.
Dia latihan dulu sebelum mengalahkan musuh, dia latihan dulu mengalahkan beruang, mengalahkan singa. Sementara kakak-kakaknya apa? Santai-santai aja menikmati makanan raja, menikmati makanan yang enak-enak. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Perutnya gendut. Sehingga waktu ada Goliat, nggak ada yang berani maju. Waktu tantangan datang, mereka nggak siap karena tidak mempersiapkan diri mereka. Sementara Daud, dia mau menjadi underdog. Dia nggak penting Bapak Ibu sekalian, pujian, acknowledgement orang-orang nggak penting dia. Gua tahu apa yang gua lakuin. Untuk menjadi seorang prajurit yang baik, gua harus latihan. Sebelum gua ketemu musuh, gua lawan dulu semua nih. Binatang-binatang yang akan mencuri domba-domba daripada bapak gua. Padahal dombanya cuma 3-4 ekor Bapak Ibu sekalian. Daud nggak pusing. Dia latih dirinya. Dia bayar harga Bapak Ibu sekalian. Supaya dia betul-betul mempersiapkan dirinya. Untuk bisa betul-betul to seek God. Coba kita baca ayat Amsal 2, 4-5. Gimana sih seek God itu? Amsal 2, 4-5. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan apa? Mendapat pengenalan akan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak pernah baca Alkitab juga harus disuruh, berdoa juga sekali-sekali, seperti tadi. Nggak pernah latihan, bangunnya siang, orang berenang dia enggak, orang lari di sepeda statis dia enggak, ngarepin bisa menang Bapak Ibu sekalian. Dalam pertandingan, enggak mungkin. Kita harus bayar harga Bapak Ibu sekalian. Kita harus bayar harga. Sudah waktunya kita orang-orang Kristen untuk betul-betul menjadi orang-orang Kristen yang sungguh Bapak Ibu sekalian. Enggak bisa jadi orang Kristen yang santai-santai aja. Ya di atas rata-rata aja. Ya nanti kalau Tuhan Yesus datang, yang penting kita terangkat nanti katanya. Bapak Ibu sekalian. The time is getting worse nowadays. Hari-hari semakin sulit. Dunia semakin sulit, apalagi dunia roh semakin sulit Bapak Ibu sekalian. Saya baca yang namanya P. Diddy. Baca P. Diddy enggak? Aktor di Amerika yang sangat populer. Hah? Apa? Rapper yang terkenal sekali, P. Diddy. Sekarang lagi jadi top story di Amerika Bapak Ibu sekalian. Dipakai oleh iblis begitu luar biasa. Baca deh P. Diddy. Dunia semakin hancur, semakin rusak, semakin kacau. Kita melihat perang di Timur Tengah. Bagaimana nyawa orang udah gak ada artinya lagi Bapak Ibu sekalian. Demi namanya bela diri. Saya berdoa memberkati bangsa Israel Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa memberkati bangsa Israel. Setiap hari aku berdoa Tuhan berkati bangsa Israel. Tapi kadang-kadang saya tidak menyetujui kebijakan-kebijakan daripada manusia-manusia orang bangsa Israel itu. Orang-orang Israel saya kadang-kadang tidak menyetujui. Dan saya berdoa biarlah Tuhan tolong. Supaya mereka dirubah cara berpikirnya. Yang kedua apa tadi? Kita harus bayar harga. Yang pertama apa? Kita punya hati yang betul-betul melekat sama Tuhan. Yang kedua kita harus betul-betul bayar harga untuk mengejar Tuhan. Gak bisa sekarang hubungan kita dengan Tuhan. Gak bisa begitu-begitu aja Bapak Ibu. We need. Istilahnya Steve apa? Level up. Kita perlu untuk naik dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Kualitas kita harus makin naik dalam mengejar Tuhan Bapak Ibu sekalian.
apapun harga yang harus kita bayar. Tapi lihat nanti, Bapak Ibu sekalian, apa sekarang yang dikatakan dengan oke, kalau saya sudah seek God, fight gloriously, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan apa namanya, dengan passion. Sini Tuhan katakan apa? Tapi orang-orang yang mencari Tuhan, apa? Tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Yuk sekarang kita baca apa sih artinya tidak kurang sesuatu yang baik. Kalau kita sudah melakukan apa yang namanya mencari Tuhan. Tidak kekurangan sesuatu yang baik, saya berusaha tadi beberapa hari ini mencari artinya. Tidak kekurangan sesuatu apa yang baik, dalam bahasa Ibrani-nya itu top, namanya top, T-O-W-B, top. Top itu artinya apa? Yang dimaksud dalam top, di dalam Amsal 34, Mazmur 34 ayat 11 ini, kalau dalam bahasa Inggris ayat 10. Mazmur 34 ayat 11 ini. Yang dimaksud dengan top ini adalah apa? Top ini artinya kebaikan Tuhan dalam memberikan kemenangan yang luar biasa. Secara supranatural kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jadi bukan kebaikan Tuhan saja Bapak Ibu sekalian, tapi di sini dikatakan kemenangan secara luar biasa diberikan kepada Tuhan, kepada mereka yang mencari Tuhan. Dan kemenangan ini sungguh-sungguh merupakan satu supranatural. Contohnya bahkan dikasihnya adalah bagaimana Tuhan campur tangan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir dan menjadi bangsa yang bebas. Itu top Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Tuhan melakukan 10 mujizat, 9 mujizat, tapi Firaun masih tetap tidak memberikan bangsa Israel keluar. Sampainya yang ke-10, Tuhan mengadakan Paskah, apa yang namanya Paskah. Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mengambil anak domba, menyembelih dan menaruh darah anak domba di setiap rumah bangsa Israel. Dan pada malam harinya malaikat Tuhan lewat dan melihat setiap rumah yang ada tanda darah anak domba dilewati. Tapi setiap rumah orang Mesir, bahkan dari bawah sampai dengan raja anak-anak keturunan Firaun, yang tidak ada anak domba Allah, anak laki-laki sulung mereka mati Bapak Ibu sekalian. Dan pagi harinya Firaun kaget dan panik. Dan langsung memanggil Musa. Musa sini Musa, cepat pergi keluar dari Mesir. Supaya tulah ini berhenti. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Musa sebelum keluar, Tuhan menggerakkan Firaun. Dan menggerakkan orang Mesir untuk menyerahkan perak, emas milik mereka kepada bangsa Israel. Domba, sapi, lembu mereka kepada bangsa Israel. Dan mereka pergi meninggalkan bangsa Israel dengan harta kekayaan, bekal yang begitu luar biasa. Itu yang dikatakan top tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi Tuhan katakan kebaikan Tuhan bukan yang kecil-kecil Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan katakan kebaikan Dia, itu kebaikan yang supranatural, yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan berikan kepada mereka yang mencari Tuhan. Those who seek the Lord.
Mereka yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, yang berhasrat dengan segenap hati mereka, dengan membayar harga Bapak Ibu sekalian. Mereka akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, waktu saya membaca ini saya kaget banget Tuhan. Ternyata bukan yang Tuhan maksudkan dengan kebaikan ya dalam 30. Singa-singa muda merana kelaparan. Pada saat singa-singa muda kelaparan, kita berpesta pora Bapak Ibu sekalian. Pada saat singa-singa kelaparan, kita yang mencari-cari Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, tidak mengalami kelaparan. Tapi justru sebaliknya, mengalami keberkatan yang luar biasa. Karena Tuhan campur tangan dan memberkati kita Bapak Ibu sekalian. The key is only, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh passionately we seek our God Bapak Ibu sekalian. We are not casually. Oh saya orang Kristen ya saya ke gereja. Oh saya orang Kristen saya baca Alkitab. Oh saya orang Kristen saya berdoa. No. Tapi we walk extra mile for the Lord God in building our relation with Him. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi bayar harga. Tapi apabila nanti setelah kita bayar harga, passion di dalam Alkitab akan berubah dari bayar harga menjadi apa? 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 Kesukaan. Kita lagi nggak bayar harga Bapak sekalian. Tapi we enjoy it. Tanya deh contoh aja lah kembali lagi ke Friska sama Ray. Waktu latihan pertamanya susah banget ya. Tapi waktu udah kita jalankan sebulan, 2 bulan latihan itu kayaknya enak aja tuh. Ya, kita nikmatin aja tuh. Kayak waktu kita lari Bapak Ibu sekalian, waktu kita lari mau 10 kilo, yang 10 kilo aja nggak usah yang seperti yang banyak-banyak seperti Ray katakan tadi. 10 kilo aja. 2 kilo pertama tuh struggle banget kan. Aduh udah pulang aja deh. 3 kilo pertama aduh pulang. Tapi waktu udah masuk kilo ke-6, wah asik larinya udah asik banget, enak banget. Iya kan, siapa yang biasa lari? Iya kan? Oh enggak ada yang suka lari sini. olahraga kayak gitu Bapak sekalian. Kalau saya tadi yang saya kata, lari cepet, jalan cepet Bapak. Kalau saya jalan cepet. Jalan cepet aja waktu 1 kilo, 2 kilo pertama banyak pengen pulang aja. Pulang aja deh di rumah ada kue, di rumah ada bisa makan, gak capek nih. Pulang aja bisa lihat ini, bisa main sama cucu. Pulang aja. Tapi setelah lewat kilometer ketiga, keempat, enak banget jalannya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian. Waktu kita biasakan diri untuk mencari Tuhan. Waktu kita membiasakan diri untuk menjalin hubungan bersama dengan Tuhan. Awalnya ya susah banget Bapak sekalian. Awalnya susah banget Bapak sekalian. Tapi nantinya ya yang namanya passion itu Bapak Ibu sekalian, arti dari passionate yang seeking God yang terakhir berarti itu adalah the pleasure of seeking God. Kita tidak lagi merasakan penderitaan sebagai suatu harga yang harus kita bayar dalam mencari Tuhan. Tapi suatu kenikmatan dalam mencari Tuhan. From suffering to love. Hubungan kita sama Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sama seperti Kristus dengan jemaat. Hubungan kita dengan Tuhan, kita sebagai jemaat dan Tuhan sebagai Kristus sama seperti apa? Seperti suami dan istri. Wow, dekat banget Bapak Ibu sekalian. Saya sama istri saya, kalau istri saya ada sama-sama saya, kita ngobrol. Kalau istri saya nggak ada, saya cari sama dia. Kalau lagi ada sama-sama, kadang-kadang istri saya di mana, saya di mana. Karena saya tahu, tenang-tenang aja, dia ada dalam rumah ini sama-sama saya. Mungkin di bawah, mungkin di atas. Tapi kalau nggak ada, saya ganggu sama dia. Di mana kamu kok belum pulang-pulang? Di mana kamu kok nggak pulang-pulang? Karena kayaknya kurang deh kalau nggak sama-sama dia. Kita akan punya hubungan seperti dengan Tuhan nanti. Kalau kita kurang berdoa, kita
ada yang nggak bener nih, ada yang nggak enak nih. Ada yang nggak enak nih, gue belum baca firman Tuhan sungguh-sungguh. Gue belum punya saat teduh yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, the passion of Christ. Artinya apa? Penderitaan Kristus untuk mencapai akan manusia yang berdosa. Itu dibayar dengan sungguh-sungguh loh. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus dipukul, dihina, diinjek, dicambuk, disakiti, menderita yang luar biasa. Dia bayar untuk kita Bapak Ibu sekalian. Dia lakukan untuk saudara dan saya Bapak Ibu sekalian. Dan dia nggak minta bayaran Bapak Ibu sekalian. Untuk keselamatan itu yang diberikan kepada kita. Apa yang kita berikan untuk dia? Dia cuma minta hati kita yang sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian. Dia minta hati kita yang sungguh-sungguh melekat kepada dia. Dan dia mau kita bayar harga. Yuk kita pikul salib kita. Karena salib kita itu enak Bapak Ibu sekalian. Yuk kita level up. Yuk kita naik tingkat dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Jangan jadi manusia yang biasa-biasa aja. Kristen-Kristen yang biasa-biasa aja. Tapi yuk kita mulai atur standar kita. Untuk bisa berhasil kita harus punya program Bapak Ibu sekalian. Yuk kita mulai program. Mulai sekarang saya ke depan, saya akan baca firman Tuhan pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Siapkan, mungkin 15 menit. Jam doa saya pagi hari, saya bangun pagi jam 5, saya berdoa pagi jam 5, saya baca Alkitab. Buat program Bapak Ibu sekalian. Karena tubuh ini lemah Bapak Ibu sekalian. Tapi roh yang ada dalam kita siap membantu kita. Untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang naik tingkat Bapak Ibu sekalian. Yuk. Keluarga Kenisa kita mau naik tingkat. Amin. Yuk kita naik tingkat Bapak Ibu sekalian. Supaya kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam keluarga kita. Kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam bisnis kita. Kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam pelayanan kita. Kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam anak-anak kita. Kita melihat mujizat terjadi pada keluarga besar kita. Kita mujizat demi mujizat. Because why? Our life is consists of little miracles every day, every minute, every second. Little miracles, little miracles, little miracles, little miracles, and little miracles become a big miracles Bapak Ibu sekalian. Mujizat-mujizat kecil terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu akan menjadi mujizat yang besar. Amin Bapak sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita level up. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus passionately Tuhan. Dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan Bapak. Mengenal Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Kami gak mau main-main lagi Tuhan. Tapi kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang kasih. Amsal 2 mengatakan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak. Dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan tadi mengatakan kita nggak bisa cuman casual aja cari Tuhan. Kita perlu memprogramkan diri kita untuk mencari Tuhan. Karena tubuh kita lemah Bapak Ibu sekalian. Bapak aku berdoa biar setiap kami mengambil keputusan pada hari ini. Untuk mengejar, mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini mengambil keputusan untuk mengatakan mulai hari ini. Aku akan lebih sungguh-sungguh lagi.
Aku akan betul-betul mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Boleh angkat tangan, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, terima kasih. Boleh turun tangan. Bapak Ibu sekalian, Bapak dalam surga, aku berdoa biar setiap tangan yang terangkat, maupun yang belum terangkat, Engkau lawat pada pagi hari ini. Perteguhkan komitmen mereka dan komitmen hamba untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Semua udah ada? Siapa yang belum kebagian, bisa tolong dong dibagiin? Ya, silakan dibagi di atas. Silakan. Haleluya, Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan baik. Glory. Thank you Jesus, thank you Father. Bapa, kami siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus ini. Kami siap menerima tubuh dan darah yang sempurna ini. Bersatu dengan tubuh kami yang tidak sempurna ini. Dan kami percaya sewaktu tubuh dan darah Yesus yang sempurna bersatu dengan tubuh darah kami yang tidak sempurna, maka yang tidak sempurna itu akan menjadi sempurna. Aku percaya Tuhan, sewaktu kami menerima tubuh dan darah Yesus, semua sakit penyakit jasmani maupun sakit penyakit rohani akan digugurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kami akan menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak sekalian kita berdiri sama-sama yuk. Kita siapkan roti. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Yuk sama-sama kita katakan. Dengan iman saya katakan. Dan dengan iman saya terima. Roti di tangan kanan saya. Sebagai tubuh Yesus Kristus. Amin. Mari kita menerimanya dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Mari kita siapkan anggur tangan kanan kita. Mari sama-sama kita katakan. Dengan iman saya katakan. Dan dengan iman saya terima. Anggur di tangan kanan saya sebagai darah Yesus Kristus. Mari kita minumnya dalam nama Yesus. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk tubuh dan darah Yesus yang kami sudah terima. Menjadi satu dengan tubuh dan darah kami yang tidak sempurna ini. Kami imani dan kami terima Tuhan, bahwa tubuh dan darah Yesus akan bekerja dalam tubuh dan darah kami yang terbatas ini. Menyembuhkan semua sakit penyakit Tuhan Yesus. Menyembuhkan semua sakit penyakit jasmani kami. Apa bahkan yang kami tidak mengetahui sebelumnya, sembuh dalam nama Yesus. Sakit penyakit yang kami sudah ketahui, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Karena darah Yesus dan tubuh Yesus menjadi satu dan tubuh dengan darah kami. Dan firman Tuhan mengatakan, bilur-bilurku sudah memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan Bapa yang baik, kami katakan bukan saja sakit jasmani, tapi penyakit rohani kami juga Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you God. Terima kasih Bapa yang baik. Aku percaya tubuh dan darah Yesus ini juga memeteraikan keputusan kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih sungguh-sungguh lagi.
mencari Engkau Tuhan, mengejar Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagian kami adalah hidup di dalam supernatural itu. Mujizat demi mujizat tiap hari Tuhan. Kami butuhkan itu Tuhan. Thank you God. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Tuhan baik banget. Amin. Siapa diberkati? Wah, saya sangat diberkati Bapak Ibu sekalian. Oh, God is so good. Nanti hari Rabu kita ada pelayanan di mana, Steve? Selasa ya? Hah? Rabu ya. Kita ada pelayanan Bapak Ibu sekalian. Yang mau ikut boleh. Kita pelayanan di mana? Di Koja, daerah Koja. Daerah Koja Bapak Ibu sekalian. Kita melayani orang-orang yang agak sedikit kurang beruntung. Keluarga-keluarga yang kurang beruntung. Mereka keluarga-keluarga miskin. Dan kita mempunyai program juga untuk bisa melayani mereka. Kita yang hidup begitu diberkati, yuk kita melayani mereka. Yang mau ikut, tapi jangan banyak-banyak, nanti lebih banyak kita daripada mereka. Ya, tolong hubungin Steve. Ya, haleluya, Tuhan Yesus baik banget. God is so good, amin. Yuk kita mulai memikirkan sesama kita. Seperti apa yang Josa katakan, kita terlalu memikirkan diri kita sendiri. Diri kita enggak kok, bukan diri kita sendiri, istri kita juga sama aja Bapak sekalian. Oh enggak, istri anak-anak kita juga sama juga Bapak sekalian. Yuk kita memikirkan orang yang enggak ada hubungannya sama kita. Yang membutuhkan di sana banyak Bapak sekalian. Waktunya kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan, perintah Tuhan. Yang kedua yang sama seperti itu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amen. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah minggu yang luar biasa. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang sudah boleh kami lakukan. Aku berdoa bila pujian penyembahan kami boleh berkenan kepada Engkau Tuhan. Menjadi wewangian, menjadi lebona, menjadi korban syukur pujian kami. Dan berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang kami boleh berikan Tuhan. Aku berdoa Tuhan pakai setiap persembahan yang masuk. Dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Aku berdoa bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah berbicara kepada kami. Tuhan kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau passionately seeking you Lord. Kami sungguh-sungguh mencari Engkau. Enggak mau main-main lagi Tuhan. Enggak mau Tuhan yang casual aja Tuhan. Enggak Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh. Sebagaimana Tuhan mengatakan, sungguh hatinya melekat kepada aku. Kalau Tuhan sendiri mengatakan dan mengatakan kepada kita, sungguh aku melihat hatimu yang melekat kepadaku. Wow. Aku berdoa Tuhan Yesus, biar keputusan yang kami ambil pada pagi hari ini, Tuhan perteguhkan. Dan Roh Kudus tolong ingatkan supaya kami boleh melakukannya. Supaya kami boleh level up Tuhan. Naik lagi dalam hubungan kami bersama dengan Engkau. Kami menjadi dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapak yang baik. Aku berkati Tuhan setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Apapun pergumulan mereka, apapun sukacita mereka, you are in control God. Aku berdoa untuk yang sakit, yang tidak bisa hadir pada hari ini, yang di rumah, aku berdoa Tuhan lawat, Jehovah Rafa, kesembuhan ilahi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk mereka yang mencari pekerjaan, sedang menunggu waktunya Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, karyamu Tuhan, akan terjadi dalam kehidupan mereka. Wow, thank you Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih, ada pembukaan demi pembukaan terjadi. Terima kasih Bapak yang baik. Aku berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada masalah keluarga Tuhan. Aku berdoa biar damai sejahtera Allah turun atas keluarga-keluarga ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus untuk setiap keluarga Tuhan yang sudah kehilangan kasih Allah Tuhan. Aku berdoa Tuhan,
Biar kasih yang mula-mula itu kembali dalam setiap keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Aku berdoa Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Curahkan kasih karunia-Mu Tuhan. Curahkan rahmat-Mu Tuhan. Curahkan dengan kasih-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. You are so good. You are good God. You are good God because you are good God Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap pulang di tempat ini. Kami mau terima berkat Tuhan. Mari Bapak sekalian yuk kita berdiri sama-sama. Amin. Amin. Mari kita angkat tangan. Tengadahkan muka kita ke atas. Dan terimalah berkat Tuhan. Aku berdoa biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Aku berdoa biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Aku berdoa biarlah roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Aku berdoa biarlah kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Aku berdoa biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Aku berdoa biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati engkau pada pagi hari ini. Tuhan berkata, aku memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan berkata, aku menyinari engkau dengan wajahku dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan berkata, aku menghadapkan wajahku kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita level up dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Shalom. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Ibadah telah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.